Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham dari MLPL dan MPPA, seperti itu. Multipolar dan Matahari Putra Prima, seperti itu. Buat teman-teman yang baru join atau baru nonton channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan saham MLPL dan MPPA. Kenapa saya bahas dua saham ini? Kalau teman-teman lihat secara beberapa minggu atau dalam satu bulan ini cenderungnya masih mengalami koreksi ya. Koreksi, strong downtrend seperti itu. Tetapi kenapa saya analisa? Karena kalau kita lihat dari secara chart tanggal kemarin tanggal 28 Januari 2022, dua saham ini mengalami kenaikan. Nah, apakah ini tanda-tanda saham ini MLPL dan MPPA itu sudah mulai bergerak uptrend kembali, atau ada tanda-tanda reversal, atau kenaikan ini hanya sifatnya sementara technical rebound sebelum akan melanjutkan penurunan kembali, seperti itu. Nah, untuk tahu jawabannya silahkan tonton video ini sampai habis, seperti itu. Saham yang pertama MLPL, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu tanggal 28 Januari 2022 mengalami kenaikan hampir 23% atau naik 42 poin ke level 226. Kalau kita lihat historicalnya, sebelumnya kan dibuka di 184, penutupannya di sekitar 226, bahkan sempat menyentuh level tertingginya itu di level 236. Apakah ini tanda-tanda uptrend? Kalau saya, menurut dari kacamata saya, cenderungnya ini masih strong downtrend ya. Karena dikonfirmasi gimana? Karena garis EMA 50 maupun 150 mengarah ke bawah. Kalau kita gambar dinamis trend line-nya dengan menghubungkan minimal 2 titik terluar, ini belum bisa dikatakan patah trend downtrend-nya. Seperti itu. Kalau kita lihat secara supportnya di sini, ini ada support di sekitar 220 yang beberapa kali sempat menahan pergerakan dari MLPL di sekitar bulan April 2021, seperti itu. Nah, di sana ada support. Untuk penutupan memang berada di atas ya, di atas support 220, lebih tepatnya di level 226. Tetapi karena kalau kita lihat ini body candle masih menyentuh di titik support, kemudian belum bisa dikatakan patah atau sudah confirm break dari 220, seperti itu. Jadi perlu besok tanggal 31 Januari 2022 perlu konfirmasi apakah MLPL ini melanjutkan kenaikan atau gagal bertahan di level 220 malah turun, seperti itu. Kalau seandainya, ini misal ya, seandainya tanggal 31 Januari 2022 confirm MLPL ini di atas 220, kemudian ada kemungkinan untuk di retest dinamis trend line-nya di sekitar 240-an ya, dinamis trend line-nya, kemudian confirm patah atau ditutup di atas 240-an, volume ada akumulasi, maka cenderungnya ada mulai tanda-tanda perbalikan arah, reversal. Tetapi kalau seandainya besok ini dibuka sempat menyentuh, kemudian gagal bertahan, kemudian mengalami koreksi, bahkan break dari fast break dari 220, maka ada potensi MLPL ini akan melanjutkan penurunan kembali. Kita coba konfirmasi ke broker summary. MLPL untuk tanggal kita ambil satu minggu ini ya,
tanggal 24 sampai dengan tanggal 28. Ada sedikit distribusi ya. Untuk 1 minggu ini ada sedikit distribusi. Kita coba lihat 2 hari terakhir ya, 27 dan 28. Kita coba lihat sudah mulai ada akumulasi ya. 2 hari ini sudah mulai ada akumulasi oleh AK, YU, KK, IF, dan MI. Harga rata-ratanya di sekitar 210-220-an. Seperti itu. Jadi untuk posisi sekarang 210-220-an ini sudah floating profit. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu wait and see dulu. Kalau seandainya confirm break dari 220 dan ada potensi retest dinamis trendline-nya dan berhasil break, maka teman-teman bisa entry karena ada tanda-tanda untuk perbalikan arah. Tapi kalau seandainya dia confirm 220 di atas 220 tetapi masih berada di bawah atau tidak berhasil break dari dinamis trendline-nya, maka menurut saya ada potensi untuk mengalami penurunan lanjutan seperti itu. Oke, itu untuk analisa MLPL. Untuk yang belum punya saham MLPL, sebaiknya kalau memang dia tidak berhasil bertahan di atas 220, sebaiknya jangan entry karena akan turun seperti itu. Matahari Putra Prima Tbk kurang lebih sama dengan MLPL ya. Kalau kita lihat garis dinamis trendline-nya menghubungkan 2 titik terluar, ini sudah downtrend. Garis EMA 50 maupun 150 juga mengarah ke bawah, mengindikasikan downtrend. Volume juga ada, bahkan tinggi ya, tertinggi. Seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary MPPA ada distribusi ya 2 hari ini. Kalau 1 minggu jelas distribusi ya, distribusi masif seperti itu. Nah, potensinya kalau kita lihat berbeda ya dengan MLPL dalam hal ini akumulasinya. Kalau MLPL ini sudah mulai ada akumulasi 2 hari terakhir. Kalau MPPA ini ada kenaikan tetapi distribusinya cukup besar seperti itu. Potensinya bagaimana? Kalau belum punya sebaiknya jangan entry kecuali untuk fast trade, itu masih mungkin, tapi harus disiplin. Nah, kalau buat teman-teman yang sudah punya bagaimana? Mungkin bisa nggak averaging down? Kalau menurut saya jangan dulu karena belum membuat base baru ya, belum confirm ini membuat misalnya sideways dulu gitu. Itu mungkin bisa spekulasi buy di sana untuk kurangi averaging price, itu masih mungkin bisa. Tapi kalau posisinya strong downtrend seperti ini sebaiknya jangan dulu. Atau kalau memang lebih bijak lagi, kalau seandainya sudah turun misalnya katakanlah let's say 5%, 10%, seharusnya cut loss dulu aja, tunggu di daerah bawah seperti itu. Nah, supportnya di mana? Kalau menurut saya ada di sekitar 250. Ini ada support yang belum berhasil di retest ya, belum berhasil di retest kembali setelah break seperti itu. Potensinya bagaimana? Kalau potensinya lebih bagus MLPL daripada MPPA karena mendekati support, kemudian garis dinamis trendline-nya juga mendekati. Sedangkan kalau MPPA ini cukup jauh, kemudian tidak ada akumulasi, cenderungnya distribusi cukup berat untuk MPPA seperti itu. Oke, seperti itu analisa video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.